teman-teman para pejuang SNBT 2025. Nah, bagi kalian yang sudah menantikan pembahasan soal asli simulasi SNBT tahun ini untuk subtes penalaran umum, yuk kita langsung cek saja karena video ini akan membahas tentang pembahasan simulasi tersebut. Seperti biasa ya teman-teman, ini akan terbagi menjadi dua bagian. Dan ini adalah bagian yang pertamanya. Jadi, silakan ya, kalian simak video ini sampai selesai. Oke, nah ini adalah soal nomor satunya nih teman-teman. Oh ya, untuk penalaran umum itu kan kalau untuk real testnya itu ada 30 soal, tetapi yang diberikan oleh Kemdikbud, contoh soalnya itu ada 10. Nah, di sini sebetulnya ada pengintegrasian antara bahasa Indonesia dengan matematika. Dan tentunya namanya juga penalaran umum ya teman-teman. Artinya kalian harus menggunakan nalar kalian. Jadi, yuk kita coba sama-sama mulai sekarang sampai nanti ketika hari H itu tiba, logika kalian itu betul-betul harus dimainkan gitu. Jadi, jangan membawa perasaan ini kayaknya bener nih. Nah, itu pasti nanti akan berbelok malah jadi kurang tepat gitu ya. Jadi, kita akan sama-sama berlatih nalar kalian dan nalar ini akan berkaitan dengan bagaimana kalian menggunakan bahasa kayak gitu loh, teman-teman. Karena orang yang memiliki nalar yang baik pasti akan memiliki kecakapan berbahasa yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Kita akan coba cek ya di sini untuk soal yang pertama. Di sini adalah tentang pernyataan yang pasti benar. Nah, ini berarti tentang kualitas suatu argumen ya, teman-teman. Jadi, biasanya kalau di soal penalaran umum itu pasti akan ada soal-soal yang pasti benar, pasti salah, mungkin benar, mungkin salah yang kayak gitu loh teman-teman. Nah ini berkaitan dengan kualitas gitu. Kualitas apa? Tentunya kualitas argumen. Nah kalau di sini ini kan berarti yang pertama itu tentang kualitas ya. Kualitas suatu argumen. Karena nanti akan ada tipe soal yang lain juga loh yang berkaitan dengan bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini di dalam kualitas argumen di situ, yang pertama dia itu ada yang pasti. Nah, kalau pasti nih, pasti benar, otomatis ini akan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan 100% pernyataan tersebut itu benar banget gitu kan. Nah, itu kalau yang pasti benar. Nah, kemudian ini juga ada yang pasti salah gitu. Nah, artinya kalau pasti salah ya udah otomatis 100% itu tuh pasti pernyataannya salah gitu. Nah, ada yang di tengah-tengah, dia itu ada yang mungkin benar. Nah, mungkin benar atau dia itu adalah mungkin salah. Otomatis di sini yang paling memungkinkan mendekati 100% kemungkinannya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi hati-hati terkecoh. Nah, di sini kita harus pahami dulu tentunya ya isi dari pernyataan-pernyataan tersebut kayak gitu agar kita mengetahui kira-kira apa sih hubungan dari kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya kayak gitu loh. Kita lihat di sini ini tentang kadar gula nih. Kadar gula yang tinggi dalam darah katanya dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, jadi kalau kita coba rincikan ya di sini antara hubungannya itu nih, di sini kan katanya yang pertama itu kalau ada kadar gula nih. Kalau kadar gulanya itu tinggi yang ada di dalam darah gitu kan, otomatis apa yang akan terjadi? Pasti dia akan meningkatkan juga risiko. Nah, risiko terhadap apa? Risiko terhadap penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung gitu. Nah, upaya mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Nah, artinya kita bisa nih menekan gula darah tersebut gitu, kadar gulanya. Kayak gitu kan ya. Otomatis untuk apa nih? Untuk menurunkan kadar gula. Nah, kadar gula yang terdapat di dalam darah itu bisa diturunin, bisa dicegah gitu loh. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara diet gitu. Nah, diet karbohidrat. Risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Artinya
artinya di sini risiko. Nah, risikonya itu bisa berkurang jika apa? Jika kita itu bisa mengendalikan. Nah, mengendalikan apa? Tentunya di sini mengendalikan karbo gitu kan, karbo yang dikonsumsi. Kayak gitu ya. Ini adalah hubungan dari setiap pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, sekarang akan kita cek di sini. Menerapkan diet karbohidrat katanya dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, hati-hati loh. Ini justru si kadar gula itu bisa nurun kalau adanya atau melakukan diet karbo gitu. Jadi bukan meningkatkan ya. Kalau ini udah pasti salah gitu. Jadi bukan yang A, yang B. Konsumsi karbohidrat katanya dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, coba deh kalian lihat, betul nggak sih dengan konsumsinya karbohidrat itu bakalan nurunin gitu kan si kadar gulanya. Justru bukan dengan cara konsumsi karbohidrat, teman-teman, ya kan? Tapi dengan cara apa? Dengan cara diet karbo gitu. Jadi ini salah. Yang C, risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Nah, di sini katanya, kata kuncinya di sini nih, risikonya itu bakalan berkurang. Berarti yang ini ya, risiko itu berkurang ketika apa? Diet karbo itu diterapkan. Nah, berarti secara gak langsung kita itu mengendalikan karbo gitu, ya kan? Mengendalikan karbo yang dikonsumsi. Otomatis ya dia itu pasti akan diet karbo gitu. Untuk apa? Untuk menurunkan kadar gula dalam darahnya gitu. Untuk mengurangi apa lagi? Risikonya, gitu kan? Kemungkinan ada di yang C nih. Kita cek dulu ya, D dan E. Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit kardiovaskular. Nah, di sini tidak diketahui gitu, tidak diberitahu apakah masih memiliki risiko atau tidak. Justru di sini sebetulnya untuk mengurangi kadar gula gitu, untuk nekan ya kan, berarti dia nggak pas. Lanjut di sini, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan diet karbohidrat. Nah, ini kata-katanya malah meningkatin risiko loh. Nah, justru diet karbo itu bukan meningkatin risiko, ya kan? Justru dia itu bakalan menurunkan risikonya, teman-teman. Jadi, pernyataan yang lain selain yang C dia itu salah, ya kan? Jawabannya ada di yang C, teman-teman gitu. Nah, hati-hati ya, kalau pasti benar, dia itu pasti 100% sudah betul gitu. Nah, yang penting di sini kalian cari kata kunci dari setiap opsi jawabannya. Soal yang nomor dua nih, teman-teman. Kalau tadi yang ditanyakannya itu adalah tentang yang pernyataan pasti benar, kalau ini adalah pernyataan yang pasti salah. Nah, kita akan coba cek dulu ya pernyataan yang pasti salah dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kita coba lihat dulu nih di sini apa sih yang dibahas. Ini tentang buah bit nih teman-teman. Katanya buah bit itu dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat. Kok bisa? Ya karena katanya punya kalori yang rendah. Sip, berarti di sini ada buah bit. Nah, buah bit itu kaya akan manfaatnya nih. Nah, mengapa kaya akan manfaatnya? Karena di sini kalorinya itu rendah ya, rendah kalori. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat untuk kalimat yang selanjutnya nih, namun berarti pertentangan. Buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Oke, berarti untuk yang kandungan oksalatnya itu tinggi ya, kandungan oksalat. Nah, mengonsumsi buah bit terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Memicu peningkatan sekresi oksalat gitu, yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Nah, artinya ketika buah bitnya itu dia dimakan secara terlalu, nah di sini apa yang akan terjadi? Otomatis di sini nanti akan memicu untuk terjadinya peningkatan sekresi oksalat. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah terjadi kayak gini, otomatis nanti ini itu bakalan berkontribusi gitu terhadap apa? Terhadap pembentukan batu ginjal. Kayak gitu ya, teman-teman. Terus di sini untuk yang terakhir, untuk itu jika memiliki batu ginjal sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan. Jadi kalau yang punya penyakit ginjal nih di sini kalau yang punya penyakit ginjal, nah di sini itu tidak disarankan untuk mengonsumsi oksalat atau mengonsumsi buah bitnya ya secara berlebihan. Jadi tidak boleh secara berlebihan mengonsumsi.
Nah, mengonsumsi buah bit tersebut. Yuk, sekarang kita coba cek ya satu-satu. Kita lihat kira-kira mana sih pernyataan yang benar-benar pasti salah gitu. Kita lihat ya di sini. Untuk yang A, buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Oke nih, karena banyak manfaatnya. Mengapa banyak manfaatnya? Karena ini nih kalorinya rendah. Ya otomatis nanti logikanya kalau yang banyak manfaatnya terus juga rendah kalori ya pasti bakalan banyak gitu kan dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Berarti ini mungkin benar ya untuk opsi yang A. Jadi kita langsung eliminasi. Yang B, kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Ini benar ya. Karena kalau ini kan tinggi ya, kandungan oksalatnya tuh tinggi. Jadi kalau dimakan secara berlebihan itu nanti bakalan terjadinya sekresi oksalat nih, otomatis bakalan memberikan kontribusi dalam pembentukan batu ginjal. Jadi ini pun mungkin benar. Oke, lanjut. Kita lihat yang C. Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Yes, ini betul juga ya. Ini mungkin benar nih teman-teman. Mengapa demikian? Karena kan di sini berkaitan dengan apa dong? Dengan gangguan pencernaan juga gitu ya. Nah, jadi di sini salah ya. Yang D, konsumsi buah bit tidak. Nah, tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Hati-hati loh. Ini gangguan pencernaan aja bakalan kena impaknya gitu kan. Kalau konsumsi buah bitnya itu secara berlebihan. Belum lagi ke pembentukan batu ginjal ya berarti bakalan ngeganggu dong ke kesehatan kita gitu yang mengonsumsi buah bit secara berlebihan. Jadi di sini jawabannya yang D ya, itu pasti salah gitu. Nah, kalau yang E, walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Nah, di sini ini sama ya sebetulnya seperti yang C, dia mungkin betul. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu ya. Hanya opsi yang D yang udah otomatis ya pasti salah gitu. Masa iya gitu, kalau konsumsi buah bit yang enggak berlebihan atau tidak berlebihan pun gitu bakalan nggak akan gitu menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini kan berarti salah gitu logikanya. Oke, kayak gitu ya. Itu untuk soal yang nomor kedua. Nah, sekarang kita cek yang nomor tiga nih teman-teman. Kalau tadi berkaitan dengan pernyataan yang pasti benar, pasti salah, mungkin benar, paling mungkin benar. Nah, sekarang kita pindah ke argumen. Nih, di sini untuk yang argumen, argumen itu dia ada dua ya. Di sini ada argumen yang nantinya itu akan berfungsi untuk apa? Untuk memperkuat. Nah, kalau memperkuat berarti dia itu akan mendukung, otomatis dia positif ya. Tapi ada juga yang berfungsi untuk memperlemah. Nah, kalau memperlemah berarti nggak ngedukung isi dari sebuah pernyataan kayak gitu atau isi dari sebuah paragraf gitu, teman-teman. Yuk, sekarang kita coba cek di sini. Untuk soal yang pertama, di sini pernyataan pertama ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya untuk pernyataannya nih di sini. Katanya jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Oke, berarti di sini ada pekerja, di sini pekerja. Nah, pekerjanya itu adalah gen milenial ya, milenial. Nah, katanya gen milenial itu dia semakin banyak gitu populasinya. Ahli psikologis kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, di sini katanya ada ahli psikologi nih yang menyebutkan kalau pekerja yang generasi milenial ini justru komitmen. Nah, komitmen untuk organisasi ya cenderung rendah. Nah, cenderung rendah. Sekarang kita akan coba cek dari yang pernyataan pertama. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Nah, kira-kira menurut kalian apakah memperlemah? Berarti nggak sesuai itu dengan pernyataannya atau justru tidak memperlemah? Berarti ini memperkuat. Nah, coba lihat patokannya itu ada di sini loh, teman-teman, di kata sering. Sering berpindah-pindah. Nah, kalau sering berpindah-pindah itu mencerminkan kalau pekerja milenial tersebut itu yang memiliki komitmen yang cenderung sedikit gitu atau cenderung rendah. Jadi dia itu memperkuat harusnya bukan memperlemah. Jadi dia yang ini ya gitu.
Terus yang kedua di sini, pekerja milenial katanya memberikan ide-ide terbaik. Wow, kata kuncinya ada di sini nih, terbaik. Hati-hati loh. Tadi kan dikasih tahu kalau pekerja milenial ini komitmennya itu cenderung lemah. Nah, kalau dia cenderung lemah, pasti ide-ide yang terbaiknya itu belum tentu diberikan. Jadi dia pasti memperlemah nih, ya kan? Gitu. Nah, terus di sini yang kalimat pernyataan yang ketiga nih, banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Hati-hati loh, komitmennya aja cenderung rendah, yang nggak mungkin dong jangka waktunya lama, ya nggak sih? Pasti dia memperlemah. Kemudian yang keempat di sini banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja. Wah, etos kerja nih semangat kerja yang tinggi banget nih teman-teman. Pasti itu loyal banget pada tempat kerja tersebut. Gitu ya. Contohnya kayak kalau orang yang loyal di suatu perusahaan dia itu sampai pensiun pun di sana gitu. Nah, itu kan berarti memiliki etos kerja yang tinggi, tapi ini mah kan enggak gitu. Karena tadi komitmennya itu cenderung rendah gitu kan. Berarti dia memperlemah lagi. Oke, yang terakhir nih. Banyak perusahaan mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Nah, ini pasti kalau ada pernyataan ini dia itu pasti bakalan memperkuat. Kenapa sih? Karena ahli psikologi aja ngasih tahu kalau pekerja milenial tuh cenderung komitmennya itu rendah terhadap organisasi. Ya, jadi banyak perusahaan yang ngeluh gitu. Dikit-dikit langsung resign kayak gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini untuk tipe pernyataan yang nantinya itu bisa memperkuat kepada suatu argumen atau memperlemah kepada suatu argumen tersebut. Yang penting logika kita ikut main. Cukup mudah ya sebetulnya, asalkan fokus dan teliti. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4 di sini. Nah, yang ditanyakannya itu adalah simpulan berikut yang benar. Oke, kita akan cari hasil akhir kira-kira yang benar berdasarkan dari em, pernyataan yang di atas itu ya. Yuk, sekarang kita coba cek. Nah, di sini katanya nih, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tertinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Oke, berarti di sini ada siswa ya. Ada siswa dia itu nilai ujiannya, nah nilai ujiannya itu tidak tinggi. Nah, mengapa nilai ujiannya tidak tinggi? Karena tidak belajar gitu, tidak belajar dengan tekun. Nah, ini untuk yang pertama. Terus kondisi tersebutnya tuh yang mana? Yang tadi nih ya, yang nggak merasa tekun gitu dalam belajar. Terjadi ketika siswa tidak disiplin dalam mengatur waktu gitu. Berarti ada siswa tidak disiplin. Nah, tidak disiplin dalam apa? Tidak disiplin dalam mengatur waktu. Nah, karena tidak disiplin dalam mengatur waktu, akhirnya apa? Nilai ujiannya itu tidak tinggi, berarti rendah, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Untuk yang A, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila berdisiplin. Nih, hati-hati loh. Ini logikanya itu salah nih. Gak mungkin ya ada siswa yang gak dapat nilai tinggi gitu kalau disiplin dalam mengerjakan waktu. Nah, ini salah nih teman-teman gitu. Terus di sini sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin. Masa iya siswa itu bakalan dapat nilai nilai ujian tinggi kalau nggak disiplin? Nah, salah ya, justru kebalik gitu. Yang C, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Nah, kalau ini benar. Kenapa? Karena ini sejajar gitu, setara gitu kan, tidak berbanding lurus gitu. Tidak berbanding terbalik ya maksudnya. Nih, di sini kan katanya tidak meraih ujian tinggi karena apa? Kalau nggak didisiplin gitu. Jadi kalau nggak disiplin ya udah nilai ujiannya nggak tinggi. Oke, kemungkinan yang C kita lihat dulu yang D. Siswa berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Nah, ini enggak ya. Masa iya sih gitu. Siswa itu disiplin dalam mengatur waktu kalau siswa-siswa yang lain itu nilai ujiannya tinggi. Ya berarti kalau kayak gitu mah bukan semangat dari dalam diri dong, tapi dari orang lain gitu, dari lingkungan sekitar. Yang terakhir, siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih ujian tinggi. Ini juga sama ya, gitu, nggak nyambung dia. Logikanya salah. Oke, jadi simpulan yang
benar dari pernyataan tersebut itu dia ada di pilihan jawaban yang C ya teman-teman. Jadi intinya ketika kalian menentukan suatu pernyataan itu dia benar atau salah gitu, argumennya itu memperkuat atau memperlemah, patokannya adalah pahami maksud dan hubungan setiap variabelnya, setiap kalimatnya karena pasti akan saling berkaitan. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Yuk kita cek soal nomor 5 dan ini berkaitan dengan soal terakhir yang dibahas pada video ini tentunya. Kita lihat ya di sini ini masih tentang pernyataan yang benar. Kita lihat di sini ya. Seorang mahasiswa X katanya harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Jadi di sini ada mahasiswa X. Nah, mahasiswa X itu katanya bekerja ya. Di sini bekerja after dia itu pulang sekolah, gitu kan? Bekerja tambahan di sini. Nah, terus di sini katanya pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Oh, karena dia itu bekerja tambahan, otomatis apa? Waktu di sini. Nah, waktu untuk belajarnya itu jadi berkurang, kayak gitu kan? Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya kurang. Akhirnya, karena waktu belajarnya kurang menyebabkan apa? Menyebabkan di sini kuliahnya itu terganggu. Nah, ini berarti jadi satu rangkaian peristiwa yang benar-benar utuh ya, teman-teman gitu. Mulai dari mahasiswa X-nya itu katanya di sini bekerja sebagai tambahan gitu kan. Terus juga karena bekerja tambahan itu akhirnya apa? Waktu untuk belajarnya itu kurang. Ujung-ujungnya apa ya? Kuliahnya ini loh jadi terganggu, terbengkalai gitu, teman-teman. Sekarang kita coba cek ya yang benar nih kira-kira yang mana. X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Lah, masa iya gitu karena kuliahnya terganggu akhirnya bekerja malam hari. Ini malah kebalik ya gitu. Kebalik gitu logika berpikirnya. Terus yang B, pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Nah, kalau ini benar gitu. Kenapa? Karena dia itu bekerja tambahan, otomatis kuliahnya terganggu. Kok bisa? Ya balik lagi ke sini karena waktu belajarnya tuh kurang gitu. Jadi dia tuh saling berkaitan satu sama lain, teman-teman. Kemungkinan yang B ya. Kita cek dulu yang C. Jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Wah, ini ngaco banget. Ini ngaco banget ya. Ngaco banget. Terus yang D, X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang. Ini juga sama. Dan yang terakhir waktu belajar X berkurang ketika perkuliahan terganggu. Wah, ini mah malah terbalik gitu ya. Sebab akibatnya tuh terbalik kausalitasnya. Oke, berarti betul ada di pilihan jawaban yang B nih, teman-teman. Nah, itulah untuk pembahasan simulasi soal SNBT 2025 untuk subtes bagian penalaran umum ya. Ini baru 5 soal, jadi silakan kalian nantikan untuk pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa semuanya.